tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, serta di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut sebagai istilah Asyura. Semoga di bulan Muharram ini semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tidak lupa kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya, yaitu adilul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita selaku umat manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan-keberkahannya dari langit maupun dari bumi, akan diberikan kebahagiaannya dari dunia sampai menuju alam akhirat. Tetapi ketika kita enggan, kita tidak mau taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan azab atau siksa sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengharapkan suatu kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan ketika di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengkaruniakan kita keberkahan dari langit dan dari bumi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan musibah-musibah, bencana-bencana ketika kita sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Kata Rasul 14 abad yang lalu, suatu saat nanti ketika umat sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah. Musibah yang pertama yang akan diturunkan kepada umat yang sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, yang pertama, ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan di dalam dirinya, keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan di dalam kampungnya, bahkan keberkahan di dalam berbangsa dan bernegara. Ketika kita mengharapkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dekati kembali kepada ilmunya para ulama dan para fuqaha yang senantiasa menjadi warasatul anbiya, sebagai pewaris dari para nabi dan para rasul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman,
ketika mau beriman dan bertakwa kepada Allah, mendekat kepada para ulama, mengikuti taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi begitu juga sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari para ulama dan para fuqaha, tidak mau taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan siksa mereka sesuai dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan keberkahannya untuk kita semua, untuk kampung kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, supaya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan musibah ketika umat sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha. Yusalitullaha ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin yang curang, pemimpin yang menyembunyikan kebenaran, dan pemimpin yang bodoh yang tidak tahu antara benar dan salah. Tetapi ketika umat sudah mendekat dan kembali kepada para ulama, para fuqaha, mengikuti taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menurunkan pemimpin yang bersifat seperti Rasul, pemimpin yang sidik, pemimpin yang benar, yang tidak pernah berbohong, pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya, pemimpin yang tabligh, yang senantiasa menyampaikan suatu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan pemimpin yang fatonah, yang cerdas, yang pandai, mampu dan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita cari pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yang mempunyai sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, Rasul sudah pasti mempunyai sifat sidik, yang artinya benar, tidak pernah bohong. Yang kedua, Rasul sudah pasti mempunyai sifat amanah, yang artinya Rasul pasti dapat dipercaya. Yang ketiga, Rasul mempunyai sifat yang namanya tabligh, pasti menyampaikan suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul pasti memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas, pandai dan pintar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita cari pemimpin yang semacam itu. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ada seorang pemimpin mempunyai sifat pembohong, ada seorang pemimpin yang mempunyai sifat curang, ada seorang pemimpin mempunyai sifat menyembunyikan kebenaran, dan ada seorang pemimpin yang mempunyai sifat jahil ataupun bodoh, dan kita pilih sebagai pilihan kita, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan termasuk umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari pemimpin yang amanah, kita cari pemimpin yang senantiasa memperdulikan umatnya demi kepentingan agama dan negaranya. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti menurunkan pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, dan pemimpin yang fatonah, yang senantiasa sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada perintah Allah, taatlah engkau kepada perintah Rasul, dan kepada ulil amri minkum, atau kepada penguasa atau pemerintahnya. Tiga perintah ini, ketika kita mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu mutlak wajib untuk kita jalankan. Tetapi ketika kita mendapatkan perintah dari ulil amri kita, itu syarat dan ketentuan berlaku. Coba kita perhatikan kalimat demi kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ati Allah ada kalimat taat kepada Allah. Di dalam kalimat atiur rasul ada kalimat taat kepada Rasul. Tetapi di dalam kalimat ulil amri minkum tidak ada kalimat atiu ulil amri minkum. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan perintah dari ulil amri, dari pemerintah kita, itu syarat dan ketentuan berlaku. Apabila perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita jalankan. Tetapi ketika perintah itu jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar dari aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita tinggalkan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berdoa bersama-sama dan mengharap kepada Allah. Allah akan menurunkan pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang sesuai dengan sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah kepada umat yang senantiasa sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, yang sudah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Allah akan menurunkan musibah berupa yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Allah akan mencabut kita dari dunia tanpa membawa iman. Ketika keimanan kita sudah lepas di dalam diri kita, ketika Islam kita sudah lepas di dalam diri kita, Allah akan mencabut diri kita sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, mari kita dekati kembali kepada ilmunya para ulama yang warasatul anbiya, ulama yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Subhanahu wa ta'ala, ketika supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai menuju alam akhirat.